Selamat hari Minggu. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa ketemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu GKO Depok 1. Nah adik-adik puji Tuhan ya. Hari ini Kak Indri bisa bersama-sama adik-adik untuk ikut ibadah Sekolah Minggu. Adik-adik sudah siap belum? Ya, kita persiapkan ya. Adik-adik cepat ambil Alkitabnya. Duduk yang manis ya. Nanti kita puji-pujian, sukacita bersama-sama. Adik-adik juga dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, kita berdoa dulu, kita minta pimpinan Tuhan supaya ibadah ini berjalan dengan baik. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini kalau kami bisa bersama-sama untuk ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberkati kami selalu. Kami dalam keadaan sehat. Berkatilah dalam ibadah hari ini Tuhan. Berkati kakak-kakak yang akan memimpin dan berkati adik-adik yang mendengarkan dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mulai ibadah ini. Kita sama-sama bernyanyi, ya. Nyanyian pertama kita nyanyi Tuhan Cinta Segala Anak. Siap adik-adik? Ayo kita berdiri. Ayo adik-adik berdiri sambil tepuk tangan. Kita mulai. 1, 2, 3. Adik-adik kita ulang satu kali lagi ya lagunya ya. Tuhan cinta segala anak-anak. Adik-adik gembira semuanya karena Tuhan Yesus cinta pada adik-adik ya. Kita mulai. Nah, adik-adik sudah nyanyi pujian pertama, pujian kedua kita nyanyi lagi dengan penuh sukacita lagi, kita nyanyi burung pipit yang kecil. 1, 2, 3.
Kita tadi sudah memuji 2 lagu, yaitu Tuhan Cinta Segala Anak dan Burung Pipit. Kita sekarang akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita nyanyi dari Kidung Ceria 271 ya. Sambil belajar adik-adik, mungkin adik-adik belum sering banyak mendengar, kita sama-sama belajar untuk lagu Kidung Ceria 271. Ya, adik-adik dengar, simak lagunya, kita mulai. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. 2 kali ya. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Halo, selamat pagi adik-adik. Salam sukacita buat kita semuanya. Kayak yakin kalian semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, setelah tadi kita memuji memuliakan nama Tuhan bersama Kak Indri. Sekarang giliran Kak Indi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk udara cerah yang Tuhan berikan di hari ke-9 di bulan Mei tahun 2021 ini. Tuhan, meskipun kami masih ada di rumah, belum bisa ke gereja untuk kebaktian sekolah minggu, namun kami merasakan sukacita kehadiran Tuhan di dalam hati kami, Roh Kudus yang selalu menemani kami. Berkatilah kami ya Tuhan agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Kuasailah Kaidi agar dapat menyampaikannya dengan bahasa yang gampang, dan kami yang ada di rumah bisa menyimak dengan baik, dan Roh Kudus-Mu yang bekerja sehingga kami bisa mengerti, dan selanjutnya kami mau menjalani hidup seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, minggu kemarin kita sudah mendengarkan cerita bagaimana Tuhan mengasihi murid-muridnya. Dan hari ini masih di masa Paskah, ya, masa hari Minggu keempat setelah Paskah, kita akan bersama-sama juga mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Dan judul kita adalah murid yang dikasihi Yesus. Ya, mari kita buka Alkitab kita. Semuanya udah pegang Alkitab? Ada semuanya? Kalau ada yang belum, coba segera ambil Alkitabnya dan kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 21 ayat yang 20 sampai ke 25. Sekali lagi kayak disampaikan, yakni dari Yohanes pasal 21 ayat yang ke-20 sampai 25. Yang demikian firman Tuhan. Kayak dibacakan ya. Judulnya adalah murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati,
melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah, adik-adik, hari ini sungguh indah. Ini judulnya murid yang dikasihi Yesus. Ya, di slide dikatakan bahwa yang dikasihi Yesus, sukacita dikasihi Yesus. Ya, tadi diambil dari Yohanes 21 ayat yang ke-20 sampai 25. Adik-adik, kayak di pagi hari ini bawa nih mainan waktu masih muda dulu ya. Ada Hot Wheels warna hijau, dan ini yang kayak disuka ya, karena mobil ini kalau nanti ditetesin air dia akan berubah warnanya. Kayak seneng banget main ini dengan anak-anak Kak Edi. Nah, Kak Edi juga punya mainan seperti ini. Ada yang punya boneka? Mungkin ada yang cewek-cewek punya boneka juga yang disayangi. Nah, kalau adik-adik misalnya kita punya boneka yang kita kasihi, kemudian punya mainan mobil-mobilan yang kita kasih, apa yang kita lakukan? Kita selalu merawatnya dengan baik, bukan? Supaya tetap bersih, ya kan? Ini walaupun nggak Natal, tapi karena ini dari Natal dulu, sini semuanya bersih. Demikian juga ini masih tersimpan dengan baik, meskipun ini waktu masih kecil. Nah, adik-adik, di dalam cerita tadi, waktu Tuhan Yesus sedang ketemu sama murid-murid semuanya, di situ diceritakan bahwa ada murid yang dikasihi Yesus. Siapa sih sebetulnya murid yang dikasihi Yesus itu, adik-adik? Nah, murid yang dikasihi Yesus tak lain tak bukan adalah Yohanes. Yohanes adalah penulis kitab yang tadi kita baca dari Injil Yohanes. Nah, di situ memang ada percakapan antara Tuhan Yesus, Yohanes, dan juga Petrus. Nah, adik-adik, dia menyebut dirinya adalah murid yang dikasihi. Dan kalau adik-adik lihat di gambar, nanti ya, lihat di gambar, itu Yohanes seringkali dia seperti bermanja-manja dengan Tuhan Yesus. Ya, kalau dulu pas perjamuan, Yohanes ini suka gelendotan kepada Tuhan Yesus. Ya, sehingga ada tokoh pelukis yang menuliskannya seperti gambar seperti ini. Ada juga kita tahu bahwa Yohanes ini juga adalah yang dulu bersama-sama dengan Petrus ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka berdua yang lari, dan Yohanes ini juga yang masuk ke lubang kubur Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Yohanes menyatakan dirinya murid yang dikasihi, sebetulnya adalah wujud bahwa kerendahan hati Yohanes lah untuk tidak mau menonjolkan dirinya, sehingga dia menyebut dirinya adalah murid yang dikasihi Yesus. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga murid yang dikasihi Yesus? Adik-adik, seperti pujian yang tadi kita sudah nyanyikan bersama, ya, bahwa Tuhan Yesus cinta semua anak kita semuanya sudah hafal, ya kan? Terus kemudian kita juga menyanyikan tadi pujian yang lainnya yang menyatakan bahwa Yesus mengasihi kita karena kita adalah anak-anaknya. Kita sungguh berharga. Bahkan dikatakan bahwa kita juga adalah biji mata Tuhan Yesus. Adik-adik, di slide kita nyatakan bahwa kita bersyukur, ya, kita bersyukur. Slide-nya bisa kelihatan. Kita menjadi anak yang Kristus kasihi. Ya, di situ ada gambar tuh. Tuhan Yesus lagi bersama anak-anak, bahkan Tuhan Yesus memangku anak-anak, ya, adik-adik sekolah minggu mungkin dari kelas Batita Indria dipangku Tuhan Yesus. Ada juga di slide di situ kelihatan Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan bersama anak-anak, ya. Begitu dekatnya Tuhan Yesus mengasihi, ya. Bahkan ini di situ ada juga gambar Tuhan Yesus menggendong anak-anak kecil. Nah, di sini Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengasihi kita, mengasihi semuanya, ya.
Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang rambutnya ikal, ada yang rambutnya lurus, ada yang kulitnya hitam, ada yang putih. Ya, semuanya Tuhan cintai dan kasihi. Nah, adik-adik, kalau kita sudah jadi anak yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita kerjakan? Ya. Nah, di slide selanjutnya kita lihat bahwa di sini anak yang dikasihi Tuhan itu menaati perintah Tuhan. Ya. Kalau kita baca, coba adik-adik pegang lagi Alkitabnya, ambil Alkitabnya sekali lagi. Kita buka yuk. Yohanes pasal 14 ayat 21. Ya. Yohanes pasal 14 ayat 21. Ini juga yang nanti kita akan jadikan sebagai ayat hafalan kita untuk minggu depan. Yakni, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, besok minggu depan, jadi biar kita lebih seru waktu adik-adik bikin rekaman, kayak diingat kalian sangat rajin bikin rekaman untuk ayat hafalan, kita pakai gerakan sedikit ya. Ya, kita misalnya nanti Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, adik-adik, itu besok gerakannya seperti itu. Tirukan ke rekan adik, buat yang lebih indah lagi, lebih cepat juga boleh, lebih tegas juga boleh, tapi bikin yang indah. Mau sendirian satu-satu atau kalian dengan adik, kakak atau teman barengan boleh, tapi bikin yang dahsyat, bikin yang bagus-bagus. Nah, adik-adik, setelah kita dapat menyatakan bahwa kita adalah anak yang dikasihi Tuhan, dan kemudian sebagai anak yang dikasihi Tuhan kita harus mentaatinya. Yuk, seperti slide berikutnya. Mari kita berlomba-lomba menjadi taat. Gambar apa ini? Iya, gambar taat berdoa. Ada apa lagi? Oke. Taat setelah berdoa, kita juga taat membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Sehingga seperti yang slide yang paling akhir, bahwa kita rajin berdoa setiap hari, juga baca kitab suci setiap hari. Jadi bisa baca sendiri. Kalau belum bisa baca, bisa minta tolong dibacain papa, mama, oma, opa, atau kakak. Ya, akan lebih bagus lagi kalau pas baca Alkitab ataupun berdoa, adik juga bersama papa, mama, oma, opa, atau siapa saja yang lebih besar yang ada di rumah. Adik-adik, hari ini kita tadi sudah belajar bahwa kita adalah murid atau anak yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak hanya Yohanes, tapi kita semuanya, ya, semuanya yang sekarang juga lagi ikut kebaktian, semuanya dikasihi oleh Tuhan. Nah, untuk itu kita mau belajar taat, mau berlomba-lomba taat. Jadi ambil dua saja hari ini, yakni taat untuk berdoa dan taat untuk membaca firman Tuhan. Ya, jadi demikian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan di pagi hari ini, tanggal 9 Mei tahun 2021. Ya, kayaknya ada sedikit yang salah. Hari ini adalah minggu ke-6 setelah Paskah. Ya, adik-adik, mari kita tutup kebaktian kita dalam doa. Kita mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan, biarlah firman yang sudah kita dengarkan dapat terus terpatri dalam hati dan pikiran kita, dan kita mau menjalani hidup
untuk terus berlomba-lomba taat kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sangat mengucap syukur pagi hari ini Tuhan sudah menolong kami untuk belajar menjadi anak yang taat kepadamu, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kami. Ajar kami menjadi anak yang bisa mengasihi-Mu ya Tuhan. Dan pimpin kami dalam keseharian kami, agar kami juga mampu mengasihi orang tua kami, mengasihi saudara-saudara kami, mengasihi teman-teman kami, mengasihi guru-guru kami yang ada di sekolah. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya, karena Tuhan sudah sangat baik kepada kami. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun di minggu ini, biarlah Tuhan tambahkan usia dan juga pimpin mereka agar semakin mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, pimpin mereka ya Tuhan di masa pandemi yang sulit ini. Mereka tetap bekerja keras untuk menjadi jalan berkat bagi Tuhan buat kami semua sekeluarga ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah pandemi ini dapat diatasi dan Tuhan sendiri pula yang akan angkat pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, sehingga bisa lepas dari muka bumi ini dan kami bisa menjalani hidup dalam keseharian dengan keadaan yang normal ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Ajar kami agar kami selalu setia kepadamu, selalu mendengarkan firman-Mu, selalu membaca firman-Mu, dan selalu berdoa, dan pimpin kami agar kami selalu berdoa seperti Tuhan sudah mengajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih Kak Edi sudah menyampaikan firman Tuhan lewat ceritanya hari ini. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, minggu ini adik-adik ya, ada kiriman atau ada pujian dari teman-teman kita yang mengirimkan lagu berupa video ya, yang judulnya adalah Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Nah, adik-adik kita dengerin ya. Teman-teman kita puji-pujian. Bersama Yesus, tidak ada yang suka.
adik-adik, Kak Indi juga mau mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman kita yang ulang tahun minggu ini. Ada satu teman kita yang ulang tahun minggu ini, yaitu Charles Johnson Aldi Kuera. Selamat ulang tahun Aldi. Tuhan Yesus memberkati, tambah pintar, tambah sayang orang tua, juga saudara-saudara Aldi. Ya Aldi, rajin sekolah minggu juga ya. Ya, selamat ulang tahun sekali lagi buat Aldi. Ya adik-adik, minggu ini ibadah kita sudah selesai. Adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, ya, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, jauhi kerumunan, ya, dan selalu berdoa minta lindungan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik juga saling mendoakan Bapak Mama, saudara-saudara, kakak-kakak pengasuh semuanya. Kita saling mendukung dalam doa. Nah adik-adik, sebentar kita akan dapat berkat dari Pak Pendeta Horisa. Adik-adik siapkan hati adik-adik untuk mendapatkan berkat minggu ini. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kalian sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita diajak oleh Mbak Nina untuk mengucap syukur kepada Tuhan lewat nyanyian yang kita nyanyikan bersama. Dan kalian juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh KND yang mengajarkan kepada kita bahwa kita nggak boleh mengajarkan orang lain berbohong, dan kita juga nggak boleh berbohong, kita harus jujur. Itu sebabnya kalian harus hidup semakin benar di hadapan Tuhan. Dan kita menyelesaikan ibadah sekolah minggu kita ini dengan berkat yang dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita pejamkan mata kita, dan kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus senantiasa memberkati, melindungi, menyertai perjalanan hidup kalian anak-anak sekolah minggu dari kemarin, sekarang, sampai kalian nanti meraih masa depan yang luar biasa karena Tuhan memberkati. Oleh karena itu biarlah Tuhan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya, dan kita semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih adik-adik semuanya. Terima kasih Bapak Pendeta Horisa sudah memimpin dan memberikan berkat dari Tuhan buat kita. Kita akhiri dengan menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya.